Oke, jadi sebelum kita masuk ke inti dari video ini, sebelumnya saya mau cerita dikit ya. Jadi video ini tuh di-record tanggal 20 Oktober 2024 jam 12.30-an lah ya. Nah, tapi malamnya itu 19 Oktober 2024 waktu Indonesia Barat, ternyata Svelte 5 atau Svelte versi 5 itu rilis ya. Gak ada yang tahu tuh semendadak itu rilisnya, karena emang sebelum-sebelumnya kan masih dirilis kandidat ya statusnya. Nah, karena Svelte 5 rilis, jadi sebenarnya tuh yang pertama aku seneng ya, cuma yang kedua tuh agak kaget sebenarnya secepat itu, karena kalau tahu Svelte 5 bakalan keluar, tutorial ini tuh bakalan dari awal pakai Svelte 5 ya. Nah, karena mendadak itu, jadi kita ketambahan video mini series, yaitu migrasi Svelte versi 4 ke Svelte versi 5. Nah, jadi berbarengan dengan rilisnya Svelte versi 5, itu juga ada tooling baru ya. Jadi ada CLI baru, SV ya, npm SV. Nanti ini tuh bakalan jadi Svelte CLI. Karena sebelumnya kan kita kalau mau nge-instantiate project Svelte, itu kan biasanya pakai npm create ya. Atau kalau pakai feed itu npm create feed gitu. Nah, sekarang Svelte itu udah ada CLI-nya. Nah, CLI-nya ini lumayan berguna, karena nggak cuma ngebikin project Svelte aja. Pakai CLI ini tuh juga bisa nambahin kayak Tailwind, bisa nambahin Drizzle, nambahin auth ya, nambahin autentikasi, sama nambahin testing, misalnya mau pakai Playwright. Ini tuh 12 jam yang lalu nih. Jadi orang Indonesia tidur, ini rilis. Tuh, lihat. Baru 922 weekly downloadnya. Masih baru banget ini. Terus juga ada web baru. Sekarang URL-nya masih sementara ini di Svelte Omnisite. Nah, website ini tuh bakalan jadi dokumentasi untuk kedepannya ya. Jadi semuanya nyatu di sini. Ada Svelte Kit, dan UI baru juga kayak gini. Terus ya sebelumnya tuh ini tuh REPL ya, sekarang ganti nama jadi Playground. Nah, sebelumnya kalau pakai Svelte 5 itu dokumentasinya di sini, di Svelte-5-preview. Nah, sekarang tuh udah ada semuanya di sini ya. Mana? Run ya. Udah pindah semua di sini. Nanti website dokumentasi Svelte yang dulu atau yang sebelumnya itu di sini ya. Kan pisah tuh. Docs. Pisah, nah di sini. Nah, ini tuh bakalan diganti dengan Svelte Omnisite yang baru ini. Nanti bakalan URL-nya dipindah juga ke sini. Tapi sementara ya, karena tutorial ini tuh baru banget ya, kita bakalan pakai yang ini ya, Svelte Omnisite.vercel.app. Terus juga ada apa lagi? Ada ini hackathon ya, kalau nggak salah. Svelte apa gitu namanya? Ntar. Nah, di sini ada Svelte Hack 2024, itu Svelte Hackathon. Terus price-nya kita lihat dulu ya. Nih, kalau kalian mau ikutan juga silahkan join ya di sini di hack.sveltesociety.dev. Oke, kayaknya sudah semua beritanya. Kita langsung lanjut ke inti dari video ini. Oke, jadi kita akan migrasikan project Svelte 4 kita ke versi Svelte 5 ya. Jadi caranya kita buka terminal, terus kita pakai CLI Svelte yang baru, npx sv migrate svelte-5 kayak gini. Nah, jadi di sini ada warning ya. Jadi jika teman-teman berada di dalam folder monorepo, jangan jalanin script ini di root directory-nya, tapi jalanin di dalam project-nya satu-satu gitu. Jadi jangan, kalau di monorepo itu jangan di root directory monorepo-nya. Pastiin kalian masuk ke dalam folder project-nya ya. Karena saya udah di dalam folder project, jadi kita pilih yes. Nah, terus di sini ada pilihan mau migrasi folder yang mana. Karena struktur folder kita itu gak ada perubahan, jadi di sini saya pakai src, enter. Nah, sudah semua. Terus di sini tuh ada warning ya, ada recommended next step, yaitu untuk mengupdate dependensinya pakai npm install ya. Terus di sini ada catatan,
nanti itu bakalan ada peer dependency issue, karena belum semua library yang kita pakai itu support Svelte versi 5. Nah, jadi kalau misalnya ada peer dependency issue, coba installnya itu ditambahin option force. Kita coba install biasa dulu, npm install. Di sini kelihatan ada error, yaitu peer versionnya itu beda dengan yang terinstall sekarang ya. Jadi kita coba install pakai option force, npm install -force. Nah, kalau teman-teman buka source foldernya ke protected misalnya, ke page, di sini nggak kelihatan ya bedanya. Kalau kita buka di layout misalnya, nah di sini tuh kita sudah pakai runes ya, runes props untuk deklarasiin properties. Di sini tuh ada JS docs ya, karena kita lupa ngasih tag lang ts di sini, tapi nggak apa-apa. Ini bisa nanti dibenerin. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai library yang sama kayak saya, yaitu Svelte SAT-CN, di saat video ini dibuat ya, hari Minggu 20 Oktober 2024, itu ada error di bagian formnya. Jadi kalau teman-teman ke login ya, di login form itu bakalan error nih tuh. Nah, yaitu error karena atributnya itu nggak ada tipe datanya. Nah, kalau misalnya saya rapiin dulu di format ini tuh nggak ada tipe datanya, tapi kalau misalnya kita jalanin ya, npm run dev, nah formnya itu error kayak gini. Cara ngefixnya itu kita ke GitHub FormSnap, karena FormSnap ini yang dipakai sama si SAT-CN Svelte. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ke sini ya, ke link GitHub-nya, itu di bagian rilis ada versi 2.0-next. Nah, sekarang kita coba update library FormSnap-nya ke versi 2.0.next.0 ini. Jadi caranya kita buka package.json ya, terus di FormSnap-nya ini kan masih 1.0.1 ya, kita ganti jadi 2.0.next.0 kayak gini nggak? Yep. Oke, kita coba save, terus kita coba close dulu, kita coba matiin dulu servernya, terus kita install lagi npm install -force. Nah, sudah. Jadi kalau misalnya kita hover ya di form.control ini, tipe datanya itu udah komponen. Ini tandanya dia udah support Svelte versi 5. Kalau misalnya masih Svelte komponen tipe datanya, itu masih Svelte versi 4 itu. Jadi bedanya di situ tuh. Kalau teman-teman mau lihat komponennya itu udah ke-update atau belum. Nah, tapi di sini tuh masih error. Nah, errornya di mana? Jadi kalau atributnya kita ganti ya, terus control klik di sini tuh bukan atribut, tapi namanya berubah jadi props ya. Jadi props, terus yang di dalam inputnya kita ganti juga jadi props. Di sini juga props. Ini props. Sudah, errornya hilang, kita coba balik lagi. Udah dijalanin belum? Oh, belum dijalanin, sorry. Kita coba jalanin lagi, npm run dev. Terus kita balik ke webnya. Coba refresh. Ini tuh bakalan error lagi, tapi errornya beda kali ini. Nah, error 500 internal error. Jadi kalau teman-teman balik ke projectnya, terus buka terminal, nah di sini tuh kalau teman-teman lihat ya, errornya itu rekursif dia, maximum call stack size exceeded. Itu rekursif di komponen formfield.svelte. Formfield.svelte. Nah, yang ini. Jadi kalau diklik masuk ke komponennya, terus kalian lihat di sini tuh ada props children yang nggak kepake. Kenapa nggak kepake? Karena di sini ada snippet yang ngerender, ada snippet namanya children juga. Jadi dia rekursif nih di sini. Nah, biar gak rekursif kayak mana? Karena kita perlu ngerender children juga di sini. Jadi dia rekursif ngerender children yang ini nih. Nah, biar gak kayak gitu, props children yang di sini kita ganti namanya jadi terserah jadi apa. Di sini saya ganti jadi ch atau child aja, child,
Terus yang di dalam render ini, yang di dalam render ya, bukan yang di snippet, itu kita ganti jadi child juga. Terus di save. Terus kita balik lagi ke webnya. Ini tuh masih error. Nah, tapi error yang ini beda file nih. Error yang ini tuh di file form fill error. Itu yang ini. Kita balik lagi. Itu di sini nih, fill error. Jadi kalau misalnya kita buka filenya, nah itu bedanya dengan yang tadi. Ini tuh propsnya udah gak ada lagi, udah beda. Ya, tuh kalau misalnya kita hover di sini, itu tuh adanya errors sama error props. Nah jadi kita delete aja. Terus kita pilih, kita masukin ini error propsnya. Nah error props ini juga kita render ke sini, errors, terus error props kayak gini. Ini aku coba format dulu ya. Sama di sini juga error props. Nah di sini kalian perhatiin, ini tuh bakalan rekursif lagi ya. Render children, di sini namanya children juga, function ya kan. Nah, biar gak rekursif kayak tadi, kita kasih nama juga di sini, child. Terus yang ini, biar gak ngerender snippetnya, kita ganti jadi child. Terus di if-nya juga, ya, if-nya juga, kita ganti jadi child. Nah, sekarang seharusnya udah aman ya. Jadi, kalau balik lagi ke login formnya, nah, sekarang form kita udah muncul tuh. Ini loading dulu ya. Nah, udah muncul nih, udah normal ya. email@gmail.com. Benar, kalau misalnya di delete, email tidak valid. Kita paksa login, password is too short. Jadi validasinya udah jalan, formnya udah muncul. Nah, nih udah aman semua. Oke. Karena udah aman, kita coba commit dulu ya. Migrasi ke Svelte versi 5. Oke, cukup sekian video migrasi Svelte-nya ya. Semoga membantu dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.